Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning. Dari awal saya udah berjalan, bahkan ada yang kakak umurnya harus sekian tahun misalnya kan gitu ya. Ya gimana mau memulai kalau kita nggak dibantu kan harusnya gitu ya. Nah itulah ya mungkin ya dari tahun ini yang berusaha mengajak merintis tadi ya, mudah-mudahan nanti sampai jadi usaha. Dan tadi itu kan mimpinya kan wah kalau Sumberjo ini atau Jepara jadi sentra produk-produk ramah lingkungan kan keren banget Bu. Itu nanti bantuannya insya Allah ya Bu ya, nggak ya kita tahu jalurnya walaupun belum pernah mencoba. Itu nggak cuma dari pemerintah Indonesia saja, bisa luar negeri gitu loh Bu. Kan keren banget kalau nanti orang-orang luar itu mau mengkaji tentang apa ini, tentang produk-produk ramah lingkungan itu ke Jepara gitu loh Bu. Nanti rumah-rumah ini bisa disewakan Bu untuk nginep sehari 2 hari. Ruangnya itu sampai sana panjang banget. Jauh panjang. Dari tangan mimpi buat bayar. Dari mimpi setinggi-tingginya. Dan saya memang pernah ditawari Bu. Sudah pernah ditawari kalau memang saya siap itu dari dana mau dihubungkan dengan kementerian dengan LSM atau lembaga yang peduli kayak gitu tadi peduli tentang lingkungan itu nanti bisa untuk selingan ketika sudah pulang dari ladang misalnya ya. Nah awalnya itu gini Bu, saya itu senang memang berbagi begini. Nah itu kebetulan saya waktu di Jawa itu sudah mulai diberikan BPK hari ini ngelihat postingan saya di Facebook Bu, nanti diajari udah insya Allah nih wis Lampung. Alhamdulillah ini dikabulkan oleh Allah ya Bu ya. Setelah di Lampung ya ini mulai. Nah mulainya itu hanya karena senang berbagi. Nah ternyata dosen itu atau kampus itu ada jalurnya yang tahu Bu untuk apa Bu jenenge memayungi ya, memayungi kegiatan seperti ini. Jadi sekalian saya nanti bikin laporan ke kampus bahwa kami dan terus menggandeng teman-teman ini. Kebetulan Bu Mika juga punya ilmu yang bisa dibagi. Ini saya gandeng, ayo kita ada masyarakat yang membutuhkan kita, mari kita ini ya akhirnya apa Bu, seadanya kita lakukan dulu. Harusnya kan bawa contoh, ternyata nggak bisa, ya wes nggak usah nunggu contoh dulu, yang penting dijalankan dulu gitu. Nah ternyata diskusi-diskusi dengan Bu Mika dan lain-lainnya itu ternyata nanti ya seperti yang dikatakan Bu Mika tadi kan bisa distract bring itu dari pemerintah lah ya, sebutnya saja pemerintah itu ada bantuan, tapi itu harus yang sudah mapan. Artinya memang usaha itu sudah berfungsi. Nah, ini kan belum ada loh, kumpul bulanan, apa bulanan adonan. Tapi kalau ini nanti benar-benar istiqomah, ya insya Allah bisa diajukan ke sana. Tapi harus benar-benar apa yang banyak hal yang harus dibenahi ya Bu ya. Ini kan baru awal. Mudah-mudahan ya Bu Hani dan ibu-ibu sekalian itu tetap setia dan kami juga diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi sama Ibu, mendampingi sampai benar-benar apa tadi tujuan yang produktif, maksudnya bisa menghasilkan tadi itu tercapai gitu ya. Dan kami nggak berani menjanjikan ya Bu ya, tapi kita tahu ada jalan menuju ke sana. Nah inilah alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini terkhusus dari rombongan haji kita dipertemukan dengan para dosen dan mahasiswa dari Lampung. Alhamdulillah, puji syukur kita tentunya dalam rangka untuk bersilaturahmi dan juga memberikan ilmunya kepada kita, dan harapan dari pertemuan kita ini pertemuan kita ini akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Enggak habis stok beberapa ibu-ibu yang tergabung di kelompok tersebut. Nah, kemudian di sini syarat pendaftaran merek itu ada labelnya. Nanti ibu-ibu dalam satu kelompok itu bikin label, kemudian nanti ada tanda tangannya pemohon dan surat keterangan sebagai usaha kecil mikro.
Nah, nanti bagaimana cara mendaftarkan atau mendapatkan izin usaha itu? Nah, cara mendaftarkannya itu syaratnya sangat mudah dan tanpa biaya. Jadi kalau resminya nggak ada biaya. Jadi surat pengantar dari RT atau RW, kemudian fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto dan formulir. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan di pengurus RT bagaimana cara untuk mendaftarkan usahanya untuk izin usaha itu. Wangi nah kalau nek sing kita kenal rambus nih. Jadi kan biasanya nih wangi ini kan batas tuh pisang apa. Dan nek seni kan ada mawar apa gitu. Biasanya parfum lah. Nah, dikasih parfum. Tapi sing digite. Jadi yang ada sih aku terus delok nanti kira-kira. Memang kalau enggak kuat dari cara tinggi. Oh, tapi ini mau ora tidak. Pembiayaan dari pemerintah. Nah, jadi misalkan nantinya ibu-ibu sekalian itu ada yang berminat, mungkin ada usahanya apa, usaha sekecil apapun sebaiknya diawali dengan punya izin dulu. Setelah punya izin, kemudian punya merek. Jadi punya merek itu bukan untuk usaha yang harus besar dulu, enggak. Bisa dimulai dari usaha yang sangat kecil pun sudah diuruskan. Sebenarnya orang Jawa cuman susah bener mau ngomong Jawa. Jadinya pakai bahasa Indonesia aja biar saya nggak terlalu mikir. Jadi sebenarnya di sini saya menyampaikan materi tentang merek bagi UMKM. Saya berharapnya apa yang diberikan, ilmu yang diberikan oleh Bu Sri bisa nanti dipraktekkan untuk nanti bisa bermanfaat untuk dijual. Nah, sebenarnya produk yang dijual itu kalau misalkan yang bermerek, istilah kita itu bermerek dengan yang tidak bermerek itu pasti beda harga gitu ya Bu ya. Misalkan kayak saya contohkan di materi saya ini, kalau kita beli kopi di kedai kopi gitu ya, itu kan tanpa merek, itu mungkin harganya 5.000, mungkin ada yang 3.000. Cuman kalau kita ke kota ada yang namanya merek Starbucks itu sudah minimal 40.000, bahkan 50.000. Itu sebenarnya kalau dari segi rasa sama kopinya. Cuman karena mereknya seperti kalau kayak ini nah ini ada contoh mereknya Lion Star. Mungkin ada lagi merek yang lain. Itu sudah beda mereknya, beda harga. Nah, jadi di sini pengaruh merek itu ternyata ikut mendongkrak harga jual. Jadi misalnya nanti untuk produk ini nanti bisa terjual sukses. Jadi bukan setelah nanti barang itu laris dicari orang baru kita mendaftarkan merek. Nah itu nanti kita bisa diambil oleh orang, kita nggak punya hak gitu ya. Jadi kalau di sini saya sambil menyampaikan permasalahan hukum. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan merek atas nama bapak ibu-ibu sekalian, itu hak itu sudah ke ibu-ibu gitu ya, nggak bisa diambil orang. Kalau ada yang ngambil itu bisa dipermasalahkan. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau orang Indonesia, terutama kalau orang Jawa itu kan semakin suka berbagi, semakin baik, semakin nanti banyak pahalanya gitu ya. Itu memang benar. Cuman kalau itu tadi kita berhadapan dengan orang yang punya niat jahat, kita nanti akan dimanfaatkan. Nah, jadi sebaiknya produk, misalkan saya dengan Bu Sri di sini benar-benar berharap mudah-mudahan barang ini nanti bisa termanfaatkan, bisa ibu-ibu sampai dibisniskan gitu ya. Jadi nanti bisa didaftarkan mereknya. Nanti kemana pendaftaran merek? Bisa difasilitasi oleh UTB. Nanti mungkin bisa melalui STIE dulu, kemudian ke UTB. Karena mungkin di STIE Lampung Timur belum ada sentra haki ya, belum. Jadi bisa difasilitasi oleh UTB. Jadi di materi saya ini sudah saya sampaikan fungsi pendaftaran merek. Yang pertama itu sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak. Jadi kalau baunya. Sorry yo. Jadi kalau misalkan ibu-ibu itu punya kayak bawah, Jadi harusnya di luar emang. Jadi nanti kalau misalnya sabun ini nanti ternyata bisa dijual, sebaiknya
sebelum untuk dijual itu didaftarkan dulu mereknya. Nah, pendaftaran merek itu kalau untuk biasa, maksudnya untuk bukan UMKM itu memang mahal, 1.800.000. Tapi kalau untuk UMKM itu hanya 500.000, Ibu. Jadi lebih murah, dan lebih murah lagi misalnya di RT ini membentuk satu kelompok. Nanti satu kelompok itu mendaftarkan satu merek. Dari satu merek itu bisa dipakai oleh anggota kelompok. Itu jadi lebih murah lagi gitu ya. Tapi di sini proses pendaftarannya agak lebih mahal, agak lebih lama maksudnya. Jangan dulu. Kesane. Bu. Lama-lama sekitar mungkin sekitar apa ya 30 menit atau 20 menit, yang penting sampai kental aja ya Bu. Monggo Bu, dilanjut. Ada yang mau ngadon? Nah, jadi sambil melanjutkan fungsi pendaftaran merek yang kedua itu adalah sebagai dasar penolakan merek yang sama. Jadi misalkan ada orang lain yang menggunakan merek yang sama, mungkin produk dari ibu-ibu itu ternyata bagus, laris, ditiru orang. Nah, itu nanti itu sebagai dasar ibu-ibu untuk oh ini merek punya saya gitu. Kemudian untuk mencegah orang memakai merek yang sama. Jadi kan sekarang banyak yang merek Oreo, jadi diplesetkan sedikit Rodeo biar orang salah lihat nanti beli produk kita. Itu juga sebenarnya melanggar hukum. Nah, kemudian fungsi pemakaian merek itu sebagai tanda pengenal. Jadi kalau kita promosi itu lebih mudah. Oh, misalnya ini sabun dari Desa Sumberjo. Jeruk gula merah itu Pak. Tapi ini bentuknya nanti cantik banget loh yang ini. Bentuknya. Ada minggu mana yang kalau misalnya tak sing anu guys tingginya sementon tapi modelnya bukan yang ini. Awet bukan gula gunane. Karena eman-eman. Tinggi dari cantik. Kayak coklat guys. Tadi pas beras tadi. Di sini juga sepi juga kalau punya anak-anak yang belum kuliah bisa kuliah Bu. Jadi setuju kan banyak beasiswanya. Kalau orang desa kan mikirnya kalau untuk kuliah tuh mahal gitu. Tapi kalau di sini enggak Bu, semua tuh ada jalannya, jalan pulang. Ada beasiswa dari yayasan ada, dari pemerintah juga ada. Kok tadi agak wangi-wangi ada disimpan deh. Ini sanitizer. Oh, Ada wangi-wangi. Belum sampai. Memberikan contoh yang biasa dan juga pelayanan yang luar biasa. Kami seluruh tim menyampaikan permohonan maaf jika ada perilaku kami mungkin pada kami yang memang sekalian. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan acara Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah nanti disambung kembali nih Bu menawi hayal dan ingkang panggil kali bukti apa dan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.